Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang pelajaran IPA, yaitu tentang gaya dan gerak. Tapi sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warjukni fahma. Ya, baiklah, Ibu akan menerangkan atau menjelaskan yaitu tentang gaya dan gerak. Nah, di sini pelajaran IPA gaya dan gerak sebaiknya kita akan mempraktekkan ya setelah Ibu menyampaikan beberapa materi. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu 1. Menjelaskan hubungan antara gaya dan gerak pada peristiwa lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran adalah menyajikan laporan hasil percobaan tentang hubungan antara gaya dan gerak. Nah, Ibu mau menanyakan apa itu gaya? Nah, kalian tahu pasti ya, gaya adalah berupa dorongan atau tarikan yang diberikan pada suatu benda. Contohnya apa? Kalian mendorong meja atau menarik meja. Nah, itu dinamakan gaya. Nah, sedangkan kalau energi apa? Energi itu yang kita melakukan gaya, yaitu kemampuan untuk melakukan suatu usaha atau kerja. Kemudian gaya itu ada beberapa macam, yaitu yang pertama itu gaya mempengaruhi gerak benda. Nah, 1. Gaya mempengaruhi benda diam. Jadi gaya itu bisa mempengaruhi benda diam jadi bergerak. Nah, kemudian contohnya kalian mendorong meja atau menarik kursi, itu dinamakan gaya. Gaya bisa mempengaruhi benda diam. Kemudian yang kedua apa? Gaya bisa mempengaruhi benda bergerak. Yaitu ya, misalkan kalian menendang bola. Nah, bola asalnya diam, karena ada gerak gaya ditendang berarti bolanya bergerak. Nah, itu ya. Jadi gaya itu mempengaruhi gerak benda, yaitu 1. Gaya mempengaruhi benda diam jadi bergerak. Kemudian gaya mempengaruhi benda bergerak, asalnya diam jadi bergerak. Itu contohnya kalian menendang bola. Kemudian gaya itu bisa mempengaruhi benda diam. Tadi ya. 1. Apa contohnya? Gaya dapat menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Contohnya dalam kegiatan sehari-hari, yaitu kalian pernah lihat delman ya. Jadi kuda menarik delman itu adalah contoh bahwa gaya bisa mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Kemudian tukang bakso mendorong gerobak. Nah, itu termasuk gaya bisa mempengaruhi benda diam. Kemudian apalagi? Nah, di sini Ibu contohkan beberapa, yaitu membuka pintu pagar dengan cara menarik atau mendorongnya. Kemudian apalagi? Nah, yang tadi Ibu sampaikan, menendang bola di tanah lapang, atau kalian lagi main sepak bola ya itu. Kemudian yang terakhir, bendera dinaikkan ke tiang bendera dengan cara dikerek. Nah, itu dikerek itu ditarik ya. Itu termasuk bahwa gaya bisa mempengaruhi benda diam. Kemudian gaya dapat mengakibatkan benda diam menjadi bergerak. Nah, itu. Kemudian ada lagi, jika diberi gaya yang cukup, benda diam akan bergerak. Pasti. Kemudian jika gaya yang diberikan tidak cukup, benda diam akan tetap diam. Ya, itu ya. Ini jadi beberapa dari pengaruh gaya. Nah, kemudian yang kedua, poin kedua, gaya mempengaruhi benda bergerak. Maksudnya apa? Gaya yang diberikan pada benda bergerak memberikan hasil yang bermacam-macam, yaitu
benda bergerak dapat menjadi diam jika diberikan gaya. Contohnya, bola dilempar dapat dihentikan saat ditangkap. Kemudian benda bergerak juga dapat bergerak makin cepat jika mendapat tambahan gaya. Nah, contohnya gini, ada mobil mogok ya. Nah, kalau didorong sama satu orang, otomatis nggak akan maju kan. Nah, ini berarti gaya itu dapat bergerak makin cepat atau bisa maju apabila mendapat tambahan gaya. Nah, mobil yang mogok juga kalau kita mendorongnya banyak kan pasti akan lebih cepat atau akan maju. Kemudian gaya itu dapat mengakibatkan benda bergerak menjadi satu, diam. Kemudian yang kedua, bergerak makin cepat. Kemudian yang ketiga, berubah arah. Nah, itu adalah pengaruh gaya yang dapat mengakibatkan benda bergerak. Kemudian sekarang kita lanjut ke macam-macam gerak benda. Ada yang berputar, bergelinding, jatuh, memantul, dan mengalir. Nah, benda di dalam air dapat mengalami gerak mengapung, melayang, dan tenggelam. Jadi, benda yang di dalam air misalnya mengapung, yaitu ke atas permukaan air. Kalau melayang, dia tidak akan tenggelam tetapi melayang di atas permukaan air. Nah, sebaliknya dari melayang yaitu tenggelam. Jadi, benda yang berat lebih besar akan tenggelam di dalam air. Kemudian apa saja hal-hal yang mempengaruhi gerak benda? 1 atau A, berat benda. Ya, jadi berat benda itu mempengaruhi gerak benda. Kalau bendanya yang beratnya ringan, otomatis geraknya lebih cepat ya. Sedangkan kalau bendanya beratnya sangat tidak melebihi dari seperti biasanya, misalkan batu dengan kertas kan beda ya, jadi geraknya juga berpengaruh ya. Kemudian yang kedua, luas permukaan benda. Nah, ini luas permukaan benda juga bisa mempengaruhi gerak suatu benda. Yang ketiga, bentuk permukaan benda. Nah, bentuk juga bisa, misalkan pengapa ban mobil atau ban sepeda bentuknya bulat ya, karena untuk mempercepat atau biar sesuai ya. Misalkan kalau bulat, bayangkan saja kalian kalau ban sepeda atau ban mobil bentuknya segitiga ya, bayangkan saja. Jadi sesuatu itu bisa, bentuk suatu benda itu bisa mempengaruhi gerak benda ya. Jadi geraknya kalau bundar atau bulat akan lebih cepat, kalau segitiga nggak mungkin ya gitu. Kemudian yang terakhir, bentuk permukaan lintasan. Nah, di sini jadi kalau misalnya mobil di tempat yang aspal ya, dengan berjalan di atas banyak kerikil batu. Nah, itu mempengaruhi gerak mobil juga. Kalau yang di tempat aspal, majunya atau jalannya lebih cepat. Kemudian kalau di berjalannya atau melajunya di permukaan yang banyak batu atau kerikil, otomatis gerak mobil itu menjadi lambat. Nah, kemudian apa manfaat dari gerak benda? Nah, manfaatnya adalah gerak putaran roda dimanfaatkan untuk memindahkan benda berat. Nah, jadi di sini misalkan kalian menarik barang ya di suatu gudang, menarik barang dari atas ke bawah, maka suka memakai putaran roda ya. Nah, itu apa? Untuk memudahkan memindahkan barang yang ada di bawah untuk disusun di atas. Kemudian
eh, gerak putaran roda dapat dimanfaat dalam transportasi, ya contohnya tadi mobil, ya bannya itu bundar atau bulat. Kemudian gerak air mengalir dimanfaatkan untuk membersihkan kotoran. Ya itu. Jadi misalnya kalian membersihkan sepeda. Nah, itu kan dari aliran air yang dari selang itu, ini termasuk gerak ya. Gerak air itu bisa dimanfaatkan untuk membersihkan kotoran. Kemudian gerak air mengalir dimanfaatkan dalam olahraga. Nah, misalkan ini aliran sungai bisa dimanfaatkan untuk olahraga atau dengan atau kegiatan arung jeram ya, itu memanfaatkan aliran air yang ada di sungai. Kemudian yang terakhir, gerak air mengalir digunakan untuk memutar turbin di pembangkit tenaga air. Nah, ini manfaatnya kita sebut dengan PLTA ya, pembangkit listrik tenaga air. Itu adalah beberapa manfaat gerak dari benda. Kemudian kita masuk ke bagian C, yaitu apa? Gaya mempengaruhi bentuk benda. Nah, misalkan kaleng dapat menjadi gepeng jika dipukul atau diremas. Nah, ini jadi gaya itu bisa mempengaruhi bentuk benda. Misalkan kalian minuman kemasan kaleng ya, coba kalian injak atau dipukul, itu kan merupakan gaya ya, maka si benda tersebut akan berubah bentuk atau mempengaruhi bentuknya menjadi beda. Kemudian contohnya lagi, kalian bermain plastisin atau malam ya, kalian bisa diubah menjadi beberapa bentuk, misalnya dibentuk menjadi hewan, makanan, atau bunga. Nah, itu merupakan gaya bisa mempengaruhi bentuk benda. Asalnya bulat, jadi kalian buat miniatur apa, misalkan makanan ya, jadi burger atau apa gitu, itu termasuk gaya yang mempengaruhi bentuk benda, bermain plastisin atau malam ya. Yang terakhir apa? Nah, sekarang yang terakhir, kalian misalnya membantu ibu di dapur membuat adonan kue ya, itu kan misalkan kalau mau buat donat tuh, jadi itu kan adonan digiling-giling atau diolah dulu ya. Nah, itu merupakan gaya ya. Jadi asalnya adonan nanti jadi bulat seperti donat. Itu adalah beberapa contoh bahwa gaya dapat mempengaruhi bentuk benda. Nah, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian bisa memahami ya dari tentang apa gaya dan gerak. Gaya itu apa tadi? Yaitu ya dorongan atau tarikan yang diberikan kepada suatu benda. Nah, gaya akan menimbulkan gerak ya. Di sini ada beberapa contoh udah Ibu tadi sampaikan bahwa gaya dapat mempengaruhi benda. Kemudian apalagi manfaat benda ya. Gaya dapat mempengaruhi bentuk benda. Nah, itu mungkin Ibu cukupkan sekian. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian bisa memahaminya. Kalaupun ada yang tidak mengerti atau kurang mengerti, silahkan kalian tanyakan kepada Ibu melalui WA atau langsung menelpon. Nah, Ibu cukupkan dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.